Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah membimbing kita semua melalui perjalanan hidup kita di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan adalah bagian dari hidup orang beriman. Mari berdiri untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas kesempatan untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus bersama keluarga kami dari rumah dan tempat tinggal kami masing-masing. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari dengarkanlah pembacaan kitab Mazmur yang terambil dari pasal 92 ayat 2 sampai dengan 5. Yang mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar renungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup. Kini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati pikiran pendengaran kami. Tuntunlah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga membuat kami mampu mengerti kekayaan firman Tuhan untuk kami pegang dalam kehidupan kami setiap waktu.
kami ungkapkan lewat derih lelah tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Bersabdalah ya Yesus, kami siap untuk mendengar, menyambut dan melakukannya. Di dalam kemurahan dan kasih-Mu, Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan berdiri kita mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus berbicara atau membahas tentang kasih dalam bacaan kita ini, Paulus menandainya saudara-saudara melalui perbandingan antara sifat kanak-kanak atau anak kecil dengan sifat yang sudah dewasa atau orang yang sudah dewasa. Orang yang memiliki sifat kanak-kanak, pemahaman dan pola pikirnya pasti seperti kanak-kanak. Seorang kanak-kanak menilai, menganggap ayah ibunya, orang tuanya, mama papanya mengasihi dia itu terlihat, terbukti melalui kesediaan orang tua yang mau memberikan apa yang diminta oleh kanak-kanak. Jadi saudara-saudara, misalnya kanak-kanak minta sesuatu, minta diberikan sesuatu, mainan misalnya. Maka kalau orang tua mau memberikannya, mau mencarikannya, maka kanak-kanak itu akan menganggap orang tua mengasihi mereka. Kalau orang tua tidak memberikan apa yang diminta kanak-kanak atau anak kecil, maka dengan mudah anak kecil itu mengatakan orang tuanya tidak mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pola pikir dan pemahaman anak-anak kecil ini selalu dalam bentuk hal-hal yang konkret. Selalu dalam bentuk hal-hal yang bisa dilihat wujudnya pada saat itu.
Seperti cerita tadi. Misalnya kanak-kanak minta dibelikan kue. Kalau tidak dikasih, dianggap orang tua tidak mengasihi. Kalau dikasih, orang tua mengasihi. Begitu simpel pemahaman pola pikir mereka. Saudara-saudara, sementara bagi orang-orang yang sudah masuk dalam kategori sebagai orang yang dewasa, maka saudara-saudara beda pemahamannya. Anak muda misalnya. Seorang anak muda, dia beranggapan bahwa orang tua mengasihi dia kalau orang tua tidak hanya sebatas memberikan sesuatu dalam wujud misalnya makanan, kue, uang, bahkan berlimpah. Tidak cukup. Tidak bisa itu dikatakan kemudian bahwa orang tua mengasihi mereka. Belum tentu. Tapi seorang pemuda akan beranggapan orang tua mengasihi mereka. Itu kalau misalnya orang tua mau memberi waktu. Orang tua mau memberi diri mereka untuk mengobrol, untuk bercakap-cakap, untuk bisa saling menyampaikan hal-hal secara intens. Sehingga si anak ini merasa waktu yang diberikan oleh orang tua, perhatian yang diberikan oleh orang tua, itulah wujud dari kasih orang tua kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kasih orang tua kepada anak muda misalnya yang seperti tadi sudah disebutkan. Maka itu harus kelihatan, bukan cuma lewat sesuatu benda, hal yang jasmani yang diberikan. Tidak cukup, tapi harus lebih dari itu. Saudara-saudara, memberi diri yang tidak henti-hentinya bagi anak. Itu merupakan tanda. Tanda bahwa orang tua benar-benar mengasihi anak, memberi diri, bukan memberi uang, semata memberi kue, semata memberi laptop dan sebagainya. Tidak, tapi memberi diri mereka untuk bisa terbuka dan berbagi banyak hal dengan anak. Itu wujud dari kasih orang tua kepada anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dalam bacaan ini menyebutkan kasih tidak berkesudahan. Artinya dia berlangsung terus-menerus, dia berlangsung tidak henti-hentinya dan tidak ada habis-habisnya. Segala yang ada di bumi ini, saudara-saudara, segala yang ada di dunia ini bisa saja dinikmati, tapi tetap ada akhirnya. Sekali waktu nanti berakhir habis. Tetapi saudara-saudara, kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah lakukan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah berakhir. Nah, saudara-saudara, tidak jarang memang orang dewasa berpikiran, bersikap seperti anak-anak yang tidak dewasa. Yang memahami saudara-saudara bahwa Yesus itu kalau mengasihi mereka, bahwa Yesus itu kalau mencintai mereka, peduli dengan mereka, maka seharusnya Tuhan Yesus Kristus memberi semua yang dia atau yang mereka minta. Itu seringkali pemahaman orang yang bahkan sudah dewasa tapi masih bersifat kanak-kanak. Atau misalnya ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, membuat sesuatu yang sifatnya spektakuler, itu dianggap bahwa Yesus mengasihi mereka. Tapi kalau hal itu tidak diperbuat, mereka bisa saja kemudian mengatakan,
Tuhan tidak mengasihi mereka. Nah, saudara-saudara, orang-orang seperti ini sulit memahami ataupun juga menerima kenyataan, fakta bahwa Tuhan yang mengasihi mereka itu adalah Tuhan yang bisa saja sekali waktu memperhadapkan mereka dengan pergumulan, tantangan, sakit, persoalan, dan sebagainya. Bagi orang-orang dengan pemahaman-pemahaman yang tadi sudah disebutkan, yang berpikiran bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan harus memberi apa yang mereka minta. Nah, saudara-saudara, mereka beranggapan kalau Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan tidak akan membiarkan mereka mengalami penderitaan, kemiskinan, rasa sakit, dan berbagai pergumulan. Nah, saudara-saudara, sementara orang yang dewasa iman, ya, saya berkata dewasa iman, bukan dewasa usia saja, tapi dewasa iman. Sebab ada orang yang mungkin umurnya tidak terlalu disebutkan sebagai orang sudah dewasa sekali. Udah berumur 70, 60 misalnya. Mungkin dia masih berumur 20 tahun. Tapi imannya begitu dewasa. Nah, saudara-saudara, orang yang dewasa imannya, itu dia adalah orang yang tidak akan peduli. Apakah hidup yang dia jalani, dia harus diperhadapkan dengan mungkin sekali waktu sakit, pergumulan, tantangan, persoalan, dia tidak peduli. Karena dia tahu, saudara-saudara, dia tetap memiliki iman. Dia tetap meyakini di tengah kepahitan hidup yang dia jalani, yang dia hadapi, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat ada menolong dia. Saudara-saudara, karena orang ini tahu bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesesakan sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan Yesus selalu ada untuk memberi pertolongan dengan cara-cara Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kasih Tuhan itu tidak selalu identik dengan harus misalnya kaya, selalu punya uang, tidak berkekurangan, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit, dan sebagainya. Kasih Tuhan, saudara-saudara, identik dengan pemeliharaan Tuhan. Di mana ada kasih Tuhan, di situ Tuhan memelihara. Di mana ada kasih Tuhan, di situ setiap orang yang merasakan mengasihi dan mengalami kasih Tuhan, maka dia akan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang sementara masih berlangsung ini membuat banyak orang memang, saudara-saudara, belajar sekalipun dalam keterbatasan, tapi ada banyak pelajaran yang kita bisa terima bersama. Bukan hanya, saudara-saudara, soal bagaimana kita diajak untuk menjalankan pola hidup bersih, sehat, dalam rangka menjaga ketahanan diri, tapi juga, saudara-saudara, rasa kemanusiaan kita diuji, bahkan ditantang. Sebagai contoh, saya memberikan contoh. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di televisi ada bantuan sosial yang diberikan kepada mereka-mereka yang terdampak COVID-19. Ada dari pemerintah dan sebagainya.
Maka pada saat itu ada bantuan diberikan kepada seseorang. Orang tua, bapak-bapak di suatu daerah, kalau tidak salah di Sulawesi. Datang beberapa orang rombongan memberikan bingkisan bantuan itu. Orang tersebut sukacita luar biasa. Itu orang saudara-saudara sangat sederhana. Rumahnya juga hanya gedek. Apa itu gedek namanya tuh? Apa itu yang bambu-bambu yang tipis begitu. Sangat sederhana. Dan ketika dia mendapatkan bingkisan itu luar biasa, dia senang. Dan dia mengatakan, terima kasih. Karena ini memang bantuan sosial dari pemerintah. Karena pemerintah sudah peduli membantu mereka, membantu dia. Dia ucapkan seperti itu. Tapi ini yang menarik. Setelah dia mengatakan terima kasih bla 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 bla. Lalu dia kembalikan bingkisan itu. Bantuan sosial itu kepadanya. Dia kembalikan kepada pihak yang memberikannya. Dengan mengatakan, saya memang tidak berlebihan. Tapi saya punya perhitungan. Itu dia katakan. Saya punya perhitungan. Bahwa paling tidak 1 bulan. Hanya 1 bulan loh dia sebutkan. 1 bulan ke depan. Saya masih bisa menjamin makan minum kehidupannya. Hanya 1 bulan. Dia tidak katakan 1 tahun atau 1 abad. Tidak. Dia katakan 1 bulan ke depan saya tahu. Saya masih bisa mengatasi kebutuhan saya dengan apa yang saya punya. Luar biasa saudara-saudara. Menurut saya. Orang ini benar-benar mampu dalam keterbatasannya. Dia mampu menunjukkan rasa kemanusiaan karena dia katakan tolong ini diberikan kepada orang lain yang juga lebih membutuhkan. Dia sebenarnya butuh tapi dia tidak mau serakah. Dia berikan itu kembali, dia serahkan. Saudara-saudara, orang seperti ini adalah orang yang punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Dan kasihnya yang dia nyatakan bagi orang lain dalam keterbatasannya. Luar biasa saudara-saudara. Berbanding terbalik tentunya dengan mungkin saudara-saudara ikuti cerita di televisi. Ada seorang yang dia katakan, dia ada di Jakarta kalau tidak salah bekerja di Jakarta atau di Jawa Barat. Dia katakan, saya setiap hari hanya mendapatkan 1.500 sampai 2.000 rupiah sehari-harinya. Maka banyak orang pribadi atau kelompok memberi bantuan kepada dia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kepala desa dari orang tersebut mengatakan itu bukan orang miskin. Didatangilah di rumahnya. Ternyata dia adalah orang yang sementara membangun rumah. Rumahnya bertingkat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang tadi saya katakan berbanding terbalik. Ada orang di tengah keterbatasannya dia masih punya kepedulian. Dia masih bisa menunjukkan rasa kasihnya kepada orang yang lebih membutuhkan menurut dia. Sementara ada orang yang dia sebenarnya tidak berkekurangan mungkin. Tapi dia merasa dia harus mengalami banyak pemberian, pengasihan orang. Sekalipun sebenarnya tidak tepat pada saat itu dia harus melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari cerita tentang orang tua tadi, saudara-saudara, yang begitu peduli kepada orang lain, bahkan sekalipun dia tidak berlebihan, tapi dia memiliki rasa kemanusiaan dan kasih kepada sesama orang lain.
Jangan salah saudara-saudara. Kasih Tuhan juga seperti itu. Bahkan jauh lebih dari itu. Kasih Tuhan saudara-saudara tidak terbatas. Sekalipun di tengah kondisi situasi yang memang sangat terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak dapat dibatasi. Kasih Tuhan tak terbatas. Kita juga saudara-saudara dapat menjalani hidup sebagaimana layaknya yang diungkapkan, yang diajarkan oleh Yesus dalam keterbatasannya pada saat itu. Tapi dia dapat mengungkapkan, menyatakan kasihnya yang tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh mungkin golongan, kelompok, keyakinan. Tidak. Dan itu saudara-saudara juga kita bisa lakukan. Karena kasih Tuhanlah yang kita sementara ungkapkan. Dan kita tahu kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak bisa dibatas-batasi oleh upaya, oleh kelompok, oleh golongan, oleh hal-hal lain manapun yang ada di bumi ini. Yang ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam keterbatasan kita oleh karena kondisi sementara terjadi. Tapi tetap kita lanjutkan. Kita nyatakan saudara-saudara, kita kerjakan panggilan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tapi Tuhan menghendaki kita dapat lanjutkan itu. Kita dapat nyatakan itu kepada banyak orang. Tanpa dibatasi, tanpa terbatas. Tuhan pasti memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita dapat melakukan semua itu. Sehingga sekalipun diri kita ini terbatas, tapi ada banyak hal yang tidak kita sadari, yang bisa kita lakukan, yang Tuhan nyatakan. Sehingga kasih Tuhan yang tak terbatas itu tetap dapat kita nyatakan. Itulah wujud, itulah bukti hidup kita yang harus kita ungkapkan sebagai perwujudan dari panggilan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun kondisi, situasi yang sementara terjadi. Jangan pendam. Jangan diamkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita ungkapkan juga. Kita sebarluaskan melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati. Amin. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Mari saudara-saudara, kita sekarang masuk dalam doa. Kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Kami boleh mendengar, kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan, kami kiranya dikuat mampukan untuk terus dapat menjaga, memelihara, bahkan mengungkapkan firman Tuhan lewat perilaku kehidupan kami yang mendatangkan kebenaran dan kebaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan selalu menguasai, Tuhan selalu menolong kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di tengah keterbatasan yang ada ini, yang sementara kami alami, kami hadapi oleh karena pandemi Corona yang sementara berlangsung. Tapi kami tetap diberi kepercayaan dari Tuhan untuk kami dapat melakukan banyak hal yang tidak dibatas-batasi oleh karena pandemi COVID-19. Tapi sebanyak mungkin kami bisa melakukan kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang bukan hanya kami nikmati sendiri, tapi juga dapat dirasakan banyak orang, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Persekutuan Jemaat GPIB Bukit Moria, baik selaku presbiter, diaken, penatua, pendeta, dan juga seluruh jemaat Tuhan, bahkan juga dengan unit-unit misioner yang ada, kami dapat mengalami pemeliharaan Tuhan dan kami mau terus ya Tuhan mengungkapkan kehidupan sebagai bentuk persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami mau menjalani kehidupan dengan kasih Tuhan yang mendasari, yang mendominasi sehingga apa yang kami lakukan berkenan dan baik. Dan Tuhan menyambutnya dengan sukacita. Kami berdoa Persekutuan Jemaat GPIB Bukit Moria, Tuhan jaga sertai, Tuhan pelihara. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa juga ketika kami ada di tengah persekutuan jemaat Tuhan atau di tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, Tuhan juga berkenan menolong, menyertai, memelihara kami. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan kasih-Mu ya Tuhan kepada orang lain tanpa dibatas-batasi oleh karena berbagai perbedaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan Kota Jakarta ini dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolong juga secara khusus pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga bagi tim kesehatan, para dokter, perawat, tim relawan, gugus tugas Satgas GPIB, dan juga mereka orang-orang yang merasa punya kepentingan untuk menunjukkan kepedulian, perhatian dalam rangka ikut berpartisipasi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bagi mereka, keluarga misalnya yang mengalami duka cita, kesusahan oleh karena orang yang dikasihi harus meninggalkan mereka, oleh karena Tuhan sudah panggil menghadap Engkau, oleh karena sakit yang diderita COVID-19, Tuhan menghiburkan, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara bagi mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa di sorga, di tengah keterbatasan yang kami alami ini, tapi kiranya ya Tuhan,
tidak membatasi kami untuk terus dapat melakukan, menyatakan, mengungkapkan kasih Tuhan kepada setiap orang, sehingga hidup yang Tuhan percayakan kepada kami benar-benar berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi saudara-saudara Persekutuan Jemaat GPIB Bukit Moria, mereka yang terbaring sakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan menolong dan memberkati, memelihara mereka juga. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami sadar kelemahan, keterbatasan kami. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami layak memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah kami dibawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Pertama, persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Kedua, dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu yang baik, ya Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
Mari berdiri, kita serahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan sumber berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan tak lupa lakukanlah senantiasa firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.